Prematur. Sudah? Yang kedua, kembangkan tangannya. Prematur. Allah Akbar. Siap ya? Prematur. Allahu Akbar. Sudah? Kita sudah foto bersama. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hari ini saat ini ada di Jabal Nur, tempat di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, tempat di mana Al-Quran pertama nuzul turun. Sebenarnya peristiwa ini juga pernah dialami oleh beberapa nabi yang sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, Gunung Tursina. Sama halnya seperti Nabi Muhammad mencari jawaban tentang siapa dirinya, di mana dirinya, dan mau kemana dirinya. Nabi Musa saat itu di Gunung Tursina kemudian mencari jawaban tentang siapakah sebenarnya sang pencipta alam semesta. Kemudian ia berkata kepada Allah, Qala Rabbi arini anzur ilaika. Ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Saat itu Allah berfirman, Musa, kau sekali-kali tidak akan mampu melihatku. Apabila kau mampu, lihatlah gunung itu. Apabila gunung itu tetap tegak berdiri, maka kau akan mampu melihat. Dan ketika Allah memberikan cahaya keagungan itu, gunung itu pun hancur berkeping-keping. Nabi Musa pun jatuh pingsan. Ketika sadar dari pingsannya, Nabi Musa kemudian air mata dia berkata, Subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Tuhanku, aku mohon ampun padamu dan aku beriman kepadamu. Nabi Musa mendapatkan keyakinan ketika dia naik ke Gunung Tursina, ketika Allah memperlihatkan cahaya keagungan. Sama halnya juga kejadian ini dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim mencari jawaban juga, naik ke tempat yang tinggi. Saat itu kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, Qala Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kemudian saat itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih seekor burung, kemudian dipotong menjadi 4 bagian, dan tiap-tiap bagiannya diletakkan di tiap-tiap bukit yang berbeda. Dan ketika itu Allah meminta Nabi Ibrahim untuk memanggil ke potongan-potongan burung ini, dan ketika itu terjadilah hal yang luar biasa. Burung yang sudah dipotong-potong itu kemudian hidup kembali dan datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mendapatkan keyakinan. Itu semuanya. Apa artinya? Hal ini juga dilakukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika di usia 35 tahun, kemudian naik ke gunung Jabal Nur ini, mencari jawaban tentang siapa saya, di mana saya, dan mau kemana saya. Akhirnya Allah mengirimkan malaikat Jibril dan menyampaikan jawaban. Iqra, baca. Saat melihat malaikat Jibril, Nabi Muhammad saat itu bergetar tubuhnya. Ma'ana biqori. Apa yang saya baca? Saya tak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca. Baca dengan nama Tuhanmu. Baca dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Artinya ada pertanyaan di situ. Baca, siapa nama Tuhanmu? Siapa yang menciptakan manusia dari segumpal darah? Siapa yang maha pemurah?
Siapa yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kala? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi Asmaul Husna. Oh iya, Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta bisa langsung pulang, ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Nah, kemudian kita nanti yang akan mengambil. Sampai di luar nanti sudah disiapkan tim dokter kita. Insya Allah, kemudian setelah itu kita kurang lebih menunggu sampai 4 jam. Menunggu 4 jam seperti kemarin. Nah, saya menawarkan bagi semua yang sambil menunggu, kalau yang ingin opsional ya. Karena gini program untuk mengisi waktu, saya menawarkan diri untuk kita sama-sama menghafal Asmaul Husna. Sambil kita menunggu mengisi waktu supaya lebih bermanfaat dan kita bisa gabung. Itu yang saya tawarkan. Kemudian insya Allah sampai di Indonesia kurang lebih, kalau di itinerary kita jam 11 ya, jam 11 malam. Nah, jam 11 malam kita kemudian sampai di Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan lancaran, dijemput kita, dan koper bagasinya, tasnya seperti halnya kita di Kuala Lumpur. Kita coba sama-sama dengan kita akan kemudian berangkat ke hotel yang dekat dengan bandara. Nah, setelah itu nanti akan diberikan sertifikat kita. Itu sedikit penjelasan tentang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya di akhir terakhir materi saya ya. Tapi nanti kalau di Kuala Lumpur Bapak Ibu mau bersama-sama, saya siap nanti untuk membahas. Bapak Ibu, saya sedikit menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, saat itu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad, bertanya kepada anaknya, istri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Hai anakku Aisyah, adakah sunnah Nabi Muhammad yang belum aku kerjakan?" Kemudian Siti Aisyah berkata, hampir semua kisah, hampir semua sunnah Nabi Muhammad sudah kau jalankan wahai Aisyah, tapi ada satu yang belum. Apa itu Aisyah? Kemudian saat itu Aisyah menceritakan Nabi Muhammad setiap hari selalu memberi makan seorang yang buta di ujung jalan sana. Kemudian saat itu Abu Bakar langsung bersiap-siap mengambil makanan tersebut, dan kemudian dia langsung mendatangi laki-laki buta itu. Dan pada saat sampai di laki-laki buta itu, Nabi Muhammad kemudian menjawabi, Abu Bakar menjawabi laki-laki buta itu. Tiba-tiba Abu Bakar mendengar apa? Mendengar laki-laki buta itu berkata menghina Nabi Muhammad. Dia mengatakan Muhammad gila, Muhammad pembohong, Muhammad berdusta. Bagi bayangkan saat itu perasaan Abu Bakar, dia sangat marah dan dia sangat tersiksa dalam hati. Muhammad SAW sangat memberi makan laki-laki buta itu. Dia dihina, dicaci maki. Tapi yang luar biasa, Nabi Muhammad tetap setiap hari memberi makan laki-laki buta itu. Kemudian saat itu Abu Bakar pun menguatkan dirinya, dan ia langsung memberikan makan kepada laki-laki buta itu dengan tangannya. Disuapi laki-laki buta itu. Apa terjadi? Ketika Abu Bakar menyuapi laki-laki buta itu dengan tangannya, tiba-tiba laki-laki buta itu berkata, "Siapakah gerangan engkau? Kau bukan orang yang biasa memberikan aku makan." Abu Bakar kemudian bertanya, "Dari mana kau tahu bukan aku yang biasa memberikan kau makan?" Kemudian laki-laki buta itu menjelaskan bahwa orang yang biasa memberikan aku makan, dia selalu menyuapiku dengan begitu lembut. Sebelum ia menyuapiku, ia
melunakkan makanannya dengan tangannya, dan ia menyuapiku dengan penuh kasih sayang atau rasa kasih. Mendengar perkataan penjelasan dari laki-laki buta itu, menangis Abu Bakar. Dia membayangkan Nabi Muhammad yang dihina oleh laki-laki buta itu, namun ia masih berbuat baik kepada laki-laki buta itu. Pada saat itu, laki-laki buta itu kemudian bertanya, "Wahai saudaraku, di manakah gerangan orang yang biasa memberikan aku makan? Engkau bukan orang itu." Abu Bakar kemudian berkata, "Orang yang biasa memberikan kau makan sekarang sudah tidak ada lagi." Kemudian laki-laki buta itu kemudian bertanya, "Siapa gerangan yang biasa memberikan aku makan?" Sambil menangis Abu Bakar kemudian menjelaskan, "Yang biasa memberikan kau makan adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang biasa engkau hina tadi, orang yang tadi kau caci maki, dialah yang selama ini memberikan kau makan." Mendengar perkataan Abu Bakar, laki-laki buta itu menangis. Dia pun kemudian menyesali bahwa dia sering menghina Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu hal yang ingin saya sampaikan, apa makna dari kita ini? Nabi Muhammad begitu mulia. Ya, Mas Apar Malaysia aja. Assalamualaikum. Sayang, bahkan terhadap orang yang menghinanya, Nabi Muhammad masih berbuat kebaikan. Nah, apabila kita ingin sama-sama menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, hari ini Bapak Ibu semuanya, saya yakin selama perjalanan kita 9 hari pasti ada di hati kita yang mungkin ada perasaan kesal, ada perasaan tanpa sengaja hati kita mungkin terbuka. Karena itu saya ingin kita sama-sama hari ini kita bersihkan hati kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kita saling memaafkan dengan sungguh-sungguh lahir dan batin Bapak Ibu semuanya. Kita saling memaafkan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita. Bapak Ibu semuanya, dan sama-sama kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama-sama dengan sungguh-sungguh, astagfirullahaladzim. Kita istighfar sama-sama. Mungkin pikiran kita ada yang pernah negatif terhadap satu dengan yang lainnya tanpa sengaja. Astagfirullahaladzim. Kita istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Mungkin kita, hati kita bukan pernah mengeluh kepada Allah ketika di dalam Tuhan. Astagfirullahaladzim. Mungkin tanpa sadar pikiran kita berpikir negatif terhadap sahabat kita, saudara kita, terhadap keluarga kita, saudara kita yang lain. Astagfirullahaladzim. Mungkin ketika di Madinah kita melihat orang-orang yang berada di sana, pikiran kita negatif. Astagfirullahaladzim. Mungkin hati kita saat itu walaupun berada di Nabawi, walaupun berada di Masjidil Haram, hati kita tak mencintai Allah. Hati kita melayang kemana-mana, tidak khusyuk kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kita istighfar sama-sama. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita angkat tangan kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Kudus, ya Allah ya Ghafurur Rahim. Segala puji hanya bagimu ya Allah, segala keagungan hanya milikmu ya Allah, kemuliaan hanya milikmu ya Allah. Engkau yang meninggikan langit tanpa tiang, Engkau yang membuat rembulan bercahaya, Engkau yang menaburkan bintang-bintang di angkasa, Engkau yang menghamparkan bumi yang kami pijak ya Allah, Engkau yang menghidupkan tumbuhan ya Allah, Engkau yang menghidupkan kami ya Allah, Engkau yang menciptakan mata kami yang dengannya kami bisa melihat ya Allah, Engkau yang menciptakan kedua telinga kami yang dengannya kami bisa mendengar ya Allah, Engkau yang mengalirkan darah dalam tubuh kami ya Allah, Engkau yang mendegupkan jantung kami ya Allah. Ya Allah, Engkau juga yang membuat lisan kami bisa berkata-kata ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami ya Allah apabila kami selama perjalanan kami jarang mengucapkan syukur kepadamu ya Allah atas semua nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Maafkan ya Allah mata kami yang tidak bisa kami jaga ya Allah. Maafkan mata kami ya Allah yang selama dalam perjalanan 9 hari ini ya Allah, mata kami ya Allah tidak kami gunakan, jarang kami gunakan untuk membaca ayat-ayat suci-Mu ya Allah.
Maafkan telinga kami ya Allah, yang telinga ini jarang kami gunakan untuk mendengar ya Allah kalimat-kalimat suci. Ya Allah, maafkan juga lisan kami ya Allah, yang dengan lisan ini ya Allah kami sering mengeluh ya Allah. Kami pernah membicarakan aib orang lain ya Allah. Kami pernah membicarakan kekurangan orang lain ya Allah, tanpa kami sengaja ya Allah, tanpa kami sadari ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maafkan juga ya Allah langkah kaki kami ya Allah ketika berada di Mekah di Madinah ya Allah. Langkah kaki kami terasa berat ketika menuju masjidmu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui ya Allah seperti apa ibadah kami ya Allah. Sungguh ya Allah, apabila Engkau membuka aib kami ya Allah, kami malu ya Allah. Kami malu berhadapan berjumpa dengan orang lain ya Allah. Apabila Engkau memperlihatkan semua kekurangan kami, dosa-dosa kami ya Allah, sungguh ya Allah kami hina-hina ya Allah. Sungguh ya Allah kita berarti di hadapan-Mu ya Allah. Karena itu ya Allah, hari ini ya Allah, maka kami mohon padamu ya Allah, mabrurkan umroh kami ya Allah. Ridhoi setiap langkah kaki kami menuju Masjid Nabawi, menuju Masjidil Haram ya Allah. Ya Allah, terima sholat-sholat kami, terima bacaan Quran kami, terima ya Allah semua ibadah yang kami lakukan ya Allah, semua ibadah kami ya Allah. Dan biarkan ya Allah kami teruskan ketika nanti kami tiba di tanah air ya Allah, menjadi bentuk nyata kami untuk terus membuat kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada di hati kami kebencian kepada siapapun ya Allah, mohon hilangkan ya Allah. Apabila ada rasa sakit hati di hati kami kepada siapapun ya Allah, mohon hilangkan ya Allah. Ganti dengan rasa cinta ya Allah, ganti dengan rasa rindu, rasa kasih sayang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukan hati kami ya Allah. Jadikan ya Allah tempat kami berpijak ini ya Allah menjadi saksi ya Allah kami pernah berkumpul di tempat ini ya Allah. Dan biarkan nanti kelak ya Allah kami bisa berkumpul pula di surgamu ya Allah. Semuanya ya Allah, tak ada satu di antara kami yang tertinggal ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Kami saling mengasihi mencintai kamu ya Allah. Jadikan keturunan kami kelak ya Allah keturunan yang soleh dan soleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan mencintaimu ya Allah, dalam keadaan kami mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sekali lagi ya Allah kami mohon padamu ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami sampai tiba dan kami di tanah air ya Allah, selamatkan kami dunia dan akhirat ya Allah, selamatkan kami dari semua dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Jaga ya Allah sampai nanti kami meninggal dunia ya Allah bersama denganmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila umroh kami umroh terakhir untuk kami ya Allah. Apabila berjalan umroh ini dan umroh terakhir kami ya Allah. Mohon ya Allah menghapuskan semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kepada ibu bapak kami, dosa kepada anak-anak kami, pasangan hidup kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah terima kasih ya Allah atas semua hal yang Kau berikan pada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa rabbayana shighar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Saya ingin sampaikan sedikit. Saya bersama dengan Mas Abdullah. Mana Mas Abdullah? Mana yang dibawa ke itu pertama. Setelah itu kemudian kita tunggu dulu. Kita cari tempat buku yang nyaman buat kita. Itu kita menunggu tim untuk check-in. Nah, insya Allah kurang lebih ya 1 lewat 30 menit kita take off jadi semuanya sampai di Kuala Lumpur. Nah, pada saat di Kuala Lumpur, Bapak Ibu, kita seperti kemarin. Jadi di dalam kita nggak ada hotel, ya, kita nggak ada hotel, kita yang di nanti kita sama-sama membantu untuk tahukah kalian siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Para sahabat kemudian berkata, malaikat ya Rasulullah. Nabi Muhammad kemudian menjawab, malaikat tentu saja mulia karena mereka dekat dengan Allah, bukan itu yang kumaksudkan. Kemudian para sahabat berkata lagi, kalau begitu para nabi dan rasul ya Rasulullah, mereka lah orang yang paling mulia di sisi Allah. Nabi Muhammad kemudian menjawab, para nabi dan rasul tentu saja mulia karena mereka adalah utusan Allah, bukan itu yang kumaksudkan. Kemudian saat itu para sahabat kembali menjawab, kalau begitu kami ya Rasulullah, para sahabatmu ya Rasulullah, kamilah yang paling mulia di sisi Allah. Kemudian Nabi Muhammad kembali berkata, kalian para sahabat itu tentu saja mulia karena kalian berjuang bersama dengan, bukan itu yang kumaksudkan. Bapak Ibu bayangkan, kemudian saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu siapakah yang kau maksudkan? Siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Bapak Ibu bayangkan, sekarang tutup matanya, bayangkan Nabi Muhammad saat itu menangis, tiba-tiba menangis, tubuhnya bergetar, dan kemudian para sahabat pun ternyata menundukkan wajah mereka dan ikut menangis bersama Rasulullah. Dan saat itu Bapak Ibu bayangkan, Nabi Muhammad kemudian berkata, tahukah kalian sahabatku siapakah yang paling mulia di sisi Allah? Mereka adalah umatku. Mereka hidup nanti setelah aku meninggal dunia. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka tidak pernah berjumpa denganku. Mereka tidak pernah bertatap wajah denganku. Tapi mereka rindu kepadaku. Tapi mereka mencintaiku. Tapi mereka sayang kepadaku. Tapi mereka berselawat kepadaku dengan penuh cinta. Mereka lah yang paling mulia di sisi Allah. Umat-umatku yang merindukan aku. Umat-umatku yang mencintai aku. Mereka lah yang paling mulia di sisi Allah. Mungkinkah itu diri kita Bapak Ibu? Mungkinkah itu anak-anak kita? Mungkinkah itu orang tua kita? Adakah sekarang kalau kita lihat ke dalam diri kita, adakah rasa rindu di hati kita kepada Nabi Muhammad ketika kita bersolawat? Adakah ketika kita datang ke Masjid Nabawi ini, ke kota Madinah ini dengan penuh rasa cinta yang mendalam kepada Nabi Muhammad? Apakah diri kita yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad ataukah bukan Bapak Ibu? Apakah engkau tega memukul Nabi Muhammad, Ukasa? Tidakkah kau lihat Nabi Muhammad sedang sakit, Ukasa? Biarkan kami yang menggantikannya, Ukasa. Pukullah punggung kami, Ukasa. Nabi Muhammad kemudian berkata, Ukasa, lanjutkan Ukasa. Umar, Hasan, dan duduklah kalian. Kemudian Bilal mengambilkan tongkat Nabi Muhammad diserahkan kepada Ukasa. Ketika Ukasa sedang memegang tongkat itu, kemudian
berusaha berdiri dan berkata lagi, ya Rasulullah, ketika tongkatku tanpa sengaja mengenai punggungku, aku sedang tidak mengenakan pakaian atasku ya Rasulullah. Bapak Ibu bayangkan saat itu Nabi Muhammad melepaskan baju atasnya, Nabi Muhammad melepaskan pakaian atasnya, dan Nabi Muhammad membungkukkan badannya berkata, wahai Ukasah, aku sudah siap Ukasah, silahkan pukullah punggungku ini Ukasah. Para sahabat semuanya tertunduk wajahnya, semuanya menangis membayangkan Nabi Muhammad akan dipukul oleh Ukasah. Ukasah pun memegang tongkat itu dan perlahan-lahan mendekati tubuh Nabi Muhammad. Ketika sudah dekat dengan tubuh Nabi Muhammad, kemudian tiba-tiba Ukasah melepaskan tongkat itu dan langsung memeluk tubuh Nabi Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku menyakitimu ya Rasulullah? Aku hanya ingin memelukmu ya Rasulullah. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Aku sayang padamu ya Rasulullah. Sayangkan oleh para sahabat pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun kemudian dibaringkan di atas tempat tidurnya karena sakitnya semakin parah. Dan saat itu ditumpuhi oleh Siti Aisyah istrinya. Dan berikan kepada kami semangat untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad, untuk mengikuti sunnah-sunnahnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jangan biarkan ya Allah ketika nanti kami di padang mahsyar, Nabi Muhammad memalingkan wajahnya dari kami ya Allah. Tidak mau menatap wajah kami ya Allah. Jangan biarkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sampaikan salam cinta kami, rindu kami kepada Nabi Muhammad. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang senantiasa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Jadikan orang tua kami, keluarga kami menjadi generasi penerus perjuangan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi perjalanan umroh kami ya Allah. Ya Allah, ridhoi setiap langkah kaki kami menuju masjid, menuju tempat ibadahmu ya Allah. Ya Allah, apabila ada sedikit kebaikan yang kami dapatkan ya Allah, maka kirimkan juga kebaikan itu, alirkan kebaikan itu untuk keluarga yang kami tinggalkan di tanah air ya Allah. Alirkan kebaikan itu untuk orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada ya Allah. Alirkan kebaikan itu pula untuk anak-anak kami, keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami rasa cinta dan rindu. Rasa cinta dan rindu bukan hanya sekedar lisan kami ya Allah, tapi hati kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, sama-sama semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baca Al-Fatihah, Al-Fatihah. Alaika, ya Rasul salam. Ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Salam semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam. Ketika
setiap kali melewati sebuah pasar di kota Madinah ini, ada seorang laki-laki buta yang melemparnya dengan batu. Apa terjadi? Ternyata Nabi Muhammad tidak marah, Bapak Ibu. Setiap kali Nabi Muhammad melewati pasar itu, laki-laki buta itu melemparnya dengan batu. Dan Nabi Muhammad hanya terus berjalan sambil menundukkan wajahnya dan begitu sabarnya Nabi Muhammad. Suatu ketika ternyata ketika Nabi Muhammad melewati pasar itu lagi, tidak ada laki-laki yang melemparnya dengan batu. Nabi Muhammad itu kemudian bertanya, di manakah gerakan laki-laki buta yang selalu melemparinya dengan batu? Ternyata laki-laki buta itu sedang sakit. Nabi Muhammad kemudian berkata, kalau begitu antarkan aku ke rumahnya. Kemudian Nabi Muhammad pun ke rumahnya. Siapa namanya? Ayahnya. Ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, Abdullah bapaknya Nabi Muhammad pergi berdagang. Ternyata kepergian itu adalah kepergian terakhir. Jadi ketika Nabi Muhammad berusia dalam kandungan 2 bulan, ya, ayahnya Abdullah diminta untuk pergi berdagang. Dan ternyata ketika umur kandungan Siti Khadijah sudah mencapai kurang lebih 7 bulan, terdengar kabar bahwa Nabi Muhammad ayahnya yaitu Abdullah meninggal dunia. Sekarang bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita menjadi Siti Aminah, kalau Bapak Ibu nih, sekarang kita bayangkan perasaannya Siti Aminah. Kira-kira bagaimana perasaannya? Sedihnya luar biasa. Jadi Om bayangkan kelak terlahir seorang anak yang sudah lagi tidak memiliki. Mas, tolong disettingkan dulu. Ayah. Aku tinggal pencet aja. Nah, kemudian Nabi Muhammad pun dilahirkan dan diberi nama Muhammad. Nama yang saat itu belum kita berikan lagi apa ya? Diberikan lagi biar bisa mendengar semuanya. Merapat lagi, merapat. Saya ingin menceritakan kisah yang sangat indah, kisah yang sangat agung, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Saya yakin di antara Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar kisah ini, tapi saya mencoba untuk mengisahkan lagi. Karena saat ini kita berada di Masjid Nabawi, tempat Nabi Muhammad SAW memahamkan bersama dengan Abu Bakar dan para sahabat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita saat ini berada di Bukit Uhud, yaitu di perbukitan ini dinamakan seluruhnya Bukit Uhud. Jadi, dan yang Bapak Ibu lihat di sebelah sana yang banyak orang berkumpul itu Jabal Ar-Rumah atau Bukit Pemanah. Bapak Ibu, sebelum saya kisahkan kisah agung ini, saya ingin Bapak Ibu semuanya memaknai. Dengarkan bukan hanya dengan pikiran kita, tapi dengan hati kita. Kenapa? Karena kisah ini begitu agung. Rasanya yang lebih pantas mengisahkan kisah ini bukan saya, tapi Tolha, Umaroh, dan para sahabat yang gugur. Karena itu sama-sama kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah yang agung ini rasanya terlalu enak kita ceritakan, karena ketika itu terjadinya sungguh luar biasa. Karena itu sebelum kita sama-sama mendengarkan kisah agung ini, yang insya Allah tidak lama, 15 menit, 20 menit, Bapak Ibu sama-sama kita bersolat Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, sama-sama. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terus ucapkan ya Nabi salam. Boleh tutup matanya sambil bayangkan
kita terbang dengan hati kita, kita melakukan perjalanan dengan hati kita menuju 1400 tahun yang lalu, ketika Nabi Muhammad dan para sahabat masih ada di sini. Bapak Ibu semuanya, terus ucapkan dengan sepenuh hati, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan perang kondang yang ada Parisnya. Tapi sekarang ada Parisnya di perang kondang kok. Dengarkan dengan hati kita, Bapak Ibu, yang saat ini kita sama-sama injak ini adalah tanah di mana pernah terjadi pertempuran yang sangat hebat, yaitu perang Uhud. Jadi ketika itu, setelah perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, kafir Quraisy Mekah itu merasa sakit hati. Kenapa? Karena mereka berjumlah sangat banyak tapi dikalahkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika sakit hati itu, Abu Jahal wafat, gugur. Abu Jahal dan para pemuka Quraisy banyak yang gugur ketika di perang Badar. Nah, kemudian kafir Quraisy Mekah rencananya mau balas dendam, Bapak Ibu. Mereka pun mengumpulkan seluruh harta bendanya, terkumpullah harta benda yang sangat banyak. Dan kemudian setelah terkumpul, mereka beli untuk peralatan perang. Dan akhirnya terkumpullah kurang lebih 3.000 pasukan. 3.000 pasukan artileri dan 3.000 unta untuk membawa perbekalan. 200 pasukan berkuda, dan mereka saat itu berniat akan menyerang Madinah. Itulah pasukan yang belum pernah ada saat itu. Pasukan yang sangat besar yang akan membalas dendam atas kematian kerabat mereka di Madinah ini. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, kabar ini pun terdengar oleh sahabat yang tinggal di Mekah. Kemudian sahabat tersebut kembali ke kota Madinah dan menyampaikan berita bahwa kafir Quraisy akan menyerang kota Madinah. Kemudian saat itu, salat Jumat, setelah salat Jumat, Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat, dan para sahabat saat itu kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad untuk mengadakan persiapan. Persiapan apa? Persiapan untuk menghadapi kafir Quraisy. Nah, saat itu Nabi Muhammad menyarankan agar menghadapi kafir Quraisy itu 3.000 pasukan itu di dalam kota Madinah. Nah, saat itu mayoritas dari para sahabat menolak. Dan kemudian mereka berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, inilah saat yang kami tunggu. Kami akan menghadapi mereka langsung. Inilah saat yang kami sudah nantikan. Kita akan berperang. Kita akan hadapi mereka. Tapi bukan di dalam kota Madinah, tapi di luar kota Madinah." Nah, saat itu mayoritas menyetujui saran yang disampaikan oleh Sayyidina Hamzah. Apa yang terjadi kemudian? Nabi Muhammad kemudian masuk ke dalam kamarnya, dan kemudian Nabi Muhammad berganti pakaian perang. Ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar, ya para sahabat saat itu menyesal. Menyesal kenapa? Karena mereka merasa menentang pendapat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad inginnya di dalam kota Madinah, para sahabat inginnya di luar kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad keluar dari kamarnya sudah menggunakan pakaian perang, para sahabat itu meminta maaf kepada Nabi Muhammad. "Ya Rasulullah, kami ikuti saja apa yang kau mau, ya Rasulullah. Kami ikut, mari kita hadapi mereka di dalam kota Madinah." Apa jawab Nabi Muhammad, Bapak Ibu semua? Nabi Muhammad kemudian mengatakan, pantang bagi seorang Rasul apabila sudah mengenakan pakaian perang, sudah melepaskan lagi. Kita akan maju dan kita akan tentukan nanti siapa yang akan menang di medan perang. Nah, saat itu kemudian bersiaplah, terkumpullah 1.000 pasukan. 1.000 pasukan kaum muslimin yang akan kemudian menuju luar kota Madinah, yaitu di sini. Disinilah mereka kemudian kaum muslimin membangun kemah di sana, Mekah di sebelah sana, dari sana Mekah, kemah Nabi Muhammad dan para sahabat di sebelah sana. Tapi di perjalanan 300 sahabat itu terpengaruh oleh hasutan seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay.
kemudian 3 pasukan ini mundur. Jadi ternyata yang pergi berangkat ke Uhud ini hanya 700 pasukan. 50 pasukan berkuda dan selebihnya berjalan kaki. Bayangkan, sampai di sini Nabi Muhammad 700 orang harus menghadapi 3.000 pasukan artileri dan 200 pasukan berkuda. Bapak bisa bayangkan bagaimana ketidakseimbangan peperangan ini nantinya. Nah, kemudian Nabi Muhammad ketika sampai di sini membangun kemah di sana dan menempatkan 50 pemanah di Jabal Ar-Rumah atau di Bukit Pemanah di situ. Tujuannya apa? Tujuannya apabila ada pasukan kafir Quraisy yang memutari Bukit Pemanah itu, maka akan langsung diserang oleh pasukan pemanah. Nabi Muhammad berpesan saat itu, jangan pernah tinggalkan Bukit Pemanah ini apapun yang terjadi. Baik kita menang ataupun kalah. Baik nanti kita sudah dimakan bangkai ataupun saat itu kita menang. Sampai nanti datang utusan kepada kalian. Saat itu dipimpin oleh Abdullah ibnu Jubair di atas sana. Nah, kemudian saat peperangan terjadi, disinilah perang itu terjadi Bapak Ibu semuanya. Bayangkan 700 dikurangi 50 pasukan pemanah sudah berada di sana, itu harus menghadapi 3.000 orang. Tapi yang menarik Bapak Ibu semuanya, karena surga sudah berada di depan mereka, apa yang terjadi? Bayangkan 650 orang tersebut kekuatannya seperti 30.000 orang. Karena kekuatan yang luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah bergemuruh suara teriak Allahu Akbar. Mereka pun kemudian menghadapi 3.000 pasukan seperti 30.000 pasukan menghadapi 3.000 orang. Apa yang terjadi? Itulah saat itu banyak pasukan kafir Quraisy yang ketakutan. Sehingga itulah kemenangan yang luar biasa dimiliki oleh pasukan kaum muslimin. Hamzah saat itu Bapak semuanya, dia seperti angin puting beliung, dia mengibas-ibaskan pedangnya dan akhirnya banyak yang saat itu mundur. Nah, saat ketika Hamzah sedang berjuang, ternyata ada seorang yang licik yang bernama Wahsy. Dia sudah menyiapkan tombaknya. Jadi pelan-pelan dia mengendap-endap, kemudian ketika Hamzah lengah, dia lemparkan tombak itu dan akhirnya menembus tubuh Hamzah dari depan sampai belakang. Saat itu Hamzah kemudian gugur. Ketika Hamzah gugur, Bapak Ibu semuanya, semangat kaum muslimin saat itu semakin membara. Kemudian mereka langsung mengatakan, kita teruskan perjuangan ini. Allahu Akbar. Kemudian mereka memukul mundur. Sampai kemudian kafir Quraisy lari. Tunggang langgang lari kemudian dikejar oleh kaum muslimin. Apa yang terjadi? Melihat ini, para pasukan pemanah yang ada di sebelah sana itu tergoda. Kenapa tergoda? Karena banyak ghanimah, banyak rampasan perang, harta-harta mereka tinggalkan. Pasukan pemanah berkata di sana, kita sudah menang, ayo kita ambil rampasan perang itu, kita ambil ghanimah itu. Abdullah ibnu Jubair mengingatkan, jangan tinggalkan bukit ini. Nabi Muhammad sudah berpesan pada kita, jangan tinggalkan bukit ini. Kemudian 40 orang pemanah itu pun berkata, kita sudah menang, apa lagi yang kita tunggu? Akhirnya mereka turun, 40 orang pemanah turun, ikut mengejar kaum kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Hal ini ternyata dilihat oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid saat itu menjadi panglima pasukan berkuda kafir Quraisy. Kemudian pasukan berkuda kafir Quraisy 200 orang, kemudian langsung memutari bukit pemanah ini dan naik dia ke atas, dan akhirnya 10 orang pemanah yang tinggal habis meninggal dunia, gugur syahid. Dan saat itu 200 pasukan berkuda yang lainnya kemudian mengejar ke sini. Di sini kafir Quraisy lari ke sana, dikejar oleh kaum muslimin. Dari belakang pasukan berkuda kemudian menyerang. Apa terjadi? Terjepitlah pasukan Nabi Muhammad di tengah-tengah. Saat itulah kebingungan terjadi. Para sahabat bingung. Kenapa? Karena mereka tidak menyangka sama sekali akan diserang dari belakang. Kenapa bisa diserang dari belakang? Karena pasukan pemanah sudah habis semuanya. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, saat itu Nabi Muhammad terjepit, dan kemudian saat itu Nabi Muhammad hampir meninggal dunia. Terpecah dualah kaum muslimin, 70 orang syahid saat itu. Nabi Muhammad kemudian saat itu melihat, kalau Nabi Muhammad tidak bergerak, maka semua sahabat akan gugur. Apa terjadi? Nabi Muhammad di tengah kekacauan tersebut, Nabi Muhammad kemudian mengatakan seperti ini kepada kafir Quraisy. Aku Muhammad,
Aku Muhammad, kejarlah aku. Aku Muhammad. Nabi Muhammad saat itu kemudian dikejar. Lari ke bukit celah-celah yang ada di sebelah sana, Bapak Ibu semua. Ada celah bukit yang ada di sebelah sana. Nabi Muhammad lari ke sana dan saat itu dikejar sampai sana. Dan kemudian saat di sana, Nabi Muhammad ditemani oleh 9 orang. 9 orang sahabat. Apa yang terjadi saat itu? Kemudian kafir Quraisy kemudian saat itu sudah siap untuk mengejar Nabi Muhammad, membunuh Nabi Muhammad. Para sahabat yang melindungi berkata, "Ya Rasulullah, aku akan melindungimu. Surga untukmu." Kemudian sahabat pun turun dan akhirnya terkena belasan pedang dan belasan panah. Satu persatu akhirnya pun gugur. Siapa lagi akan membela aku? Aku Muhammad, aku ya Rasulullah, aku akan membelamu. Dan tunggu lagi sampai terakhir adalah Umarah. Umarah pun kemudian gugur syahid, terkena pedang dan juga panah. Bapak Ibu semua. Dan kemudian saat itu kafir Quraisy merasa Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Kemudian mereka pun ke belakang mundur dan saat itu Hindun, seorang wanita kafir Quraisy, dia melihat mayat Hamzah dan dia sangat membenci Hamzah. Dan dia yang meminta Wahsy untuk membunuh Hamzah. Dia mengambil sebilah pisau mendekati mayat Hamzah. Dan ketika itu Hindun membelah dada Hamzah. Dan kemudian dia memotong jantung Hamzah. Dan kemudian jantung Hamzah pun dimakan saat itu. Kupingnya kemudian diiris, hidungnya dipotong. Dan saat itu tubuh Hamzah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum ya Hamzah. Assalamualaikum ya Tolha ya Umar. Dan kemudian saat itu Bapak Ibu semuanya, para sahabat akhirnya mengetahui Nabi Muhammad ternyata masih hidup. Dan kafir Quraisy saat itu berhasil dipukul mundur lagi dan akhirnya mereka kembali ke kota Mekah. Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita renungkan para sahabat yang gugur di Bukit Uhud ini. Bayangkan Bapak Ibu semuanya betapa berat perjuangan mereka. Bersama-sama kita lihat ke dalam diri kita. Sudah sejauh manakah perjuangan kita? Sudah seperti apakah perjuangan kita? Rasanya kita malu berada di Bukit Uhud ini. Rasanya kita malu berada di tempat ini. Rasanya kita begitu tak berarti, Bapak Ibu semua, dibandingkan dengan perjuangan Hamzah, dibandingkan dengan perjuangan Tolha, dibandingkan dengan perjuangan Umarah dan para sahabat yang gugur di sini. Pada sama-sama kita bersalawat Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama semua. Ya Nabi Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Maafkan kami ya Rasulullah. Maafkan kami ya Hamzah. Maafkan kami ya Tolha. Maafkan kami ya para suhada yang gugur di tempat ini. Apabila kami tidak meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dengan sepenuh hati kita bayangkan para suhada hadir di sini. Bayangkan Tolha ada di hadapan kita. Bayangkan Sayyidina Hamzah ada di hadapan kita. Peratap kita, dia pun kemudian tersenyum kepada kita. Dan dia mengatakan kepada kita, lanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Lanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Silahkan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ada di kubur itu dipindahkan ke batu. Dari sini kita akan menuju Raudhah. Di Raudhah di sana ada makam Nabi Muhammad SAW, ada makam Ibu Umar bin Khattab, ada makamnya Nabi Abu Bakar Siddiq. Ya. Nah, apa itu Raudhah? Raudhah itu taman surga. Orang siapa yang pernah
maka insya Allah akan bersama-sama berkumpul di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu, untuk perjalanan kita sekarang berarti yang ikut bawa papanya aja, sama yang laki-laki ya. Nah, kalau yang untuk ibu-ibunya nanti malam berkumpul paling lambat berarti kita usahakan setengah 9 sudah berangkat ke Raudhah.